Selamat datang di video edukasi manajemen sumber daya manusia. Judul video ini adalah Rekrutmen dan Seleksi di UMKM Kedai Laundry. Video ini dibuat oleh saya sendiri. Nama saya Muhammad Nur Ramadansyah, untuk mata kuliah MSDM. Kedai Laundry adalah usaha laundry yang berdiri sejak tahun 2021 dan memiliki 3 karyawan. Dalam UMKM, terutama usaha jasa seperti laundry, kualitas layanan sangat dipengaruhi oleh kualitas karyawannya. Oleh karena itu, proses rekrutmen dan seleksi menjadi faktor penting dalam memastikan usaha berjalan dengan efektif. Tujuan video ini adalah menjelaskan bagaimana proses rekrutmen dan seleksi dilakukan di kedai laundry, apa kendalanya, dan apa solusi yang dapat diterapkan. Berikut adalah teori dasar rekrutmen dan seleksi menurut para ahli MSDM. 1. Rekrutmen. Rekrutmen adalah proses menarik calon karyawan yang memiliki kemampuan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dessler, 2020. 2. Seleksi. Seleksi adalah proses memilih kandidat yang paling sesuai melalui berbagai metode penilaian. Mondi, 2017. 3. Sumber rekrutmen. Ada 2 yaitu internal dan eksternal. Internal seperti karyawan lama, relasi pemilik. Eksternal seperti masyarakat sekitar, media sosial, brosur kecil. Dan keempat ada, metode seleksi sederhana UMKM. Seperti, wawancara singkat, tes kemampuan dasar, percobaan kerja, trial. Berikut profil UMKM Kedai Laundry. Kedai laundry adalah usaha laundry kiloan yang berlokasi di area pemukiman. Dengan 3 karyawan, pekerjaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, bagian cuci, kedua bagian setrika dan ketiga bagian penerimaan pelanggan. Kepemimpinan langsung dipegang pemilik, sehingga semua keputusan rekrutmen dilakukan secara mandiri. Berikut adalah temuan terkait rekrutmen dan seleksi di kedai laundry. 1. Proses rekrutmen dilakukan secara sederhana melalui rekomendasi warga sekitar. Tidak menggunakan media online, hanya informasi mulut ke mulut. Kriteria dasar, mau bekerja, rajin, dan bisa belajar cepat. 2. Proses seleksi. Seleksi dilakukan melalui wawancara singkat oleh pemilik. Tidak ada tes tertulis atau tes skill formal. Calon karyawan diminta mencoba bekerja selama 2-3 hari, trial. Jika cocok dan mampu, langsung diterima. 3. Kendala yang ditemukan. Tidak ada standar kompetensi yang jelas. Pemilik kesulitan menilai kemampuan karena tidak ada alat ukur. Proses rekrutmen bisa lama jika mengandalkan info mulut ke mulut. Berdasarkan teori MSDM, proses rekrutmen di kedai laundry masih bersifat tradisional dan tidak terstruktur. Analisis rekrutmen. Sumber rekrutmen yang sempit membuat pilihan kandidat terbatas. Tanpa deskripsi pekerjaan, sulit menarik kandidat yang tepat. Analisis seleksi. Seleksi hanya berdasarkan wawancara singkat jadi berisiko salah pilih karyawan. Trial memang membantu, tetapi tanpa kriteria jelas, evaluasinya kurang objektif. Jika dibandingkan teori, UMKM ini membutuhkan sistem rekrutmen sederhana namun lebih terarah. Ada beberapa langkah praktis yang dapat dilakukan kedai laundry untuk meningkatkan proses rekrutmen dan seleksi. 1. Membuat job description sederhana. Tugas utama, jam kerja, kemampuan dasar, fisik kuat, teliti, cepat, sikap kerja, ramah, disiplin. 2. Memperluas sumber rekrutmen. Poster kecil di sekitar lingkungan. Grup WhatsApp warga, media sosial lokal. Ini akan memperbesar peluang mendapatkan kandidat yang sesuai. 3. Membuat form interview sederhana. Isi pertanyaan seperti pengalaman kerja, kesiapan jam kerja, kemampuan mengoperasikan peralatan laundry, sikap dan kejujuran. 4. Trial work dengan kriteria jelas. Buat penilaian sederhana, kecepatan belajar, kualitas hasil kerja, kebersihan,
Konsistensi kerja, keramahan pada pelanggan. 5. Dokumentasi data kandidat, agar pemilik tidak lupa dan bisa membandingkan antar calon karyawan. Sebagai UMKM, kedai laundry sudah melakukan rekrutmen dan seleksi secara dasar, namun masih dapat ditingkatkan agar lebih efektif. Dengan memperluas sumber kandidat, membuat kriteria seleksi yang lebih jelas, serta melakukan trial kerja yang terstruktur, pemilik dapat memilih karyawan yang benar-benar sesuai. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi UMKM lain dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.